di Banua Gijang. Madok mauliate situtudo rohanami punguan ni peparan ni opung nami panggilingo Tuhan di paradehodo inganan dohot tikina matceleket dohot kesehatan ubain tarbain hami ale Tuhan marpungu di bagas ni na tua-tua namion ipi ale Tuhan nunga kupasahat tami akaragam ni puji-pujian dia dopam munabadiai jalom mayale Tuhan gabi uak na khusus di jolom jala nuaing pele Tuhan jupang matikina hamin yang majalo sian ho ima hatami Roma ho aleto di perbadia maniroy pikiran ati-ati nami ganup asa tikos situ tu hami dapotan di hatami nagabe bohal nami di pertibion ada orang di pertibion dope hami jala bohal nami naneng buano nami tu hasonangan saliling nililing na sogot di Jerusalem barui. Tuhan naposom naso tahu jalan naso patut pasahat ton hatami alaya simaroham. Loas may ibana ali Tuhan pargogoy may ibana jala ajar-ajari ma ate-ate pikiran nang pamangan na asa tahu naposomon pasahat ton isi ni roham dohot baga-bagami tu ganup hami marsada-sada. Mauliate madiho Roma ho jongjong maho di punganon sian na humulai hami saat na hujungi hami non di bagasan guarni Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom madihita saluh na pinopar ni opung apanggiling na tarpasu-pasu na dong dilihat kota Medanon. Amin. Jadi songon idok ni halak kita naman dok adoy dok ketahe sini tip sanggar asa binain huruan jat ato ngalani masih terdam maju hita ya au jogi sida butar kami keset kaki Tuhan pesuruh Tuhan do kami song pesuruh Tuhan penginjil jala dosen teologi jadi marsangak magwari Tuhan nungapola sia tau 52 rupani dibuat Tuhan iba kumaliang Indonesia on. Nunga pola ni dalanan akka pulau-pulau besar, kota-kota besar di Indonesia on alani berita nauli mulai siap Banda Aceh, saat tu Lampung, Jakarta, ya Jawa Barat, saat tu Surabaya, saat tu Bali, saat tu Sumba, ya tu Kalimantan penunga, Sulawesi penunga, Hamak Kadongan, Maluku Utara, ya di Ambon, minus Papua. Jadi imah orang lobi rupani bahasa-bahasa ni Tuhani dihami di napararat ton barita nauli. Jadi songon dosen teologi nungga pola rupani mengajar kami di opat manang 5 SPT nadong di Medan Sumatera Utara on. Jadi partinad dan nami dohot amatta perjabuan ima Pak Yohana teh itu kan Pak Arjon somal hugar kami Pak Arjon Marbonon nungga tardok liling ngalu bisa 10 tahun kami nang pajupang basterdan jala rap melayani maka mangulahon pulau itu hatta. Jadi imajo songon perkenalan singkat ya au nunga mabalu. Torina mate dokono. Persis tanggal 26 Januari tahun nasalpu. Jadi berarti 1 tahun 3 hari manuangi 1 tahun 4 hari. Bangga kosong di maharua perdalan di bet Tuhan iba lomona ay mano na puna hosan iba ibana na puna waktu ibana do na puna na marsoduk iba do na sinoduk ibana do na puna jadi lomona do sadok bata dalani madalan na pinatu pana tu kita sahat tu na marujung sogot di hasonang aseliling nililing nai itu tujuan nguluta jadi apalah di tikyon hamuak kadongan nahin kami tinggal di Lok Dendang ya kami tinggal di Lok Dendang imajo song perkenalan singkat. Jadi hamak kadamang dainang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Yahita songonarion nungabe matsaijonok tu hapor siaota namadok maranata. Adong mo nakinsa da pujian taringot tu si ima di edde nomor piga nakinta hutudal humana di pudikin nomor piga nakin nomor pati kan namulak Jesusi di hasangaponi sasitong na edeon taringot tu harorona na padua hali hodo fix ya clear iya edeon taringot tu harorona na padua halihon
dang taringot tu pajawanna di sadamar sada halak Kristen bukan. Ini lagu Maranatha. Itu namulak Yesus dihasangaponi, Tuhan Yesus kembali di kemuliaannya. Itu tong kan jala adong doa ini. Hutu dalhon makna dipudiki. Jadi on taringot tu pengangkatan. Hurang jok do di taringot yon di huriat tagbe taringot tu pengangkatan ima na muba sonon halak nong mate di begas Kristus sian kuburan hita na mangolu di bagasan Kristus set gabe muba pamatangna so pamatang di Tuhan Yesus no kehe sian hamatiani makan nong mate di bagasan Kristus set kita pe 10 detik set satu awan permai. Jadi baju pang mahita di tongani langitan Yesus tang rodo petu pertibion. Hita do baju pang do ibana di tongani langitan jalai buani mana mahita ipatadaho mahita tu amana. Di harajon ni amanai omma orwaku. Jadi gereja orwan ni Kristus doi mungkin ngata boto ya lay kurang di rimang-rimangi. Itu jadi ido edion. Ido sobat orang sotit naik. Duk pitu tahu kita digijang. Iman pesta pernikahan anak domba, manang pesta pernikahan Yesus do orang ima gereja, orang Kristen yang kudus, yang tidak kudus enggak. Kan begitu ya. Nah, itu 7 tahun di sana. Barulah kemudian dia dan kita turun ke bumi ini masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Itu toh. Kerajaan 1000 tahun damai, ada di panggung kapon ini kan? Habis kerajaan 1000 tahun damai, baru pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir hamu kadongan, naso hehe di pakeheon na perjoli dohot mai hehe menghadap tu pengadilan terakhir, adong mai nai bolok langsung tu lautan api akka. Jolma nasohya tersurat warna di buku hangoluan. Diop matusan alai halak nadong hea tersurat warna di buku hangoluan. On holang na masuk tu pengadilan terakhiri membagi-bagi manang pacocok kon umpana songo dia do na cocok tuson adong madisi Kristen jala adong matutu disi halak Israel ima jo singkat na asa tatu si rupani jadi hita songo nari molosian segi kalender manang perjalanan waktu hita ngamat sajonok tu pengangkatan ni tu Maranatai. Itu tong kan nu ngamaca jonok tu si. Jadi mardomu tu edde onaking adong gotong edde napala kental suasana ya suasana ni Maranatha ima edde nama dok lagu ahita he lagu Batak dotong nama dokon Maranatha ro Tuhan amin sai tibu maro sai huta gamdo Tuhaku sai masih holrohaki di haroroni Tuhaku songona nidok nai. Jadi kon pas do tatu si aka edeon dang lagu hamateanon. Dang ede hamatean hutu dal makna dipudiki nak pejo dia dehoni di ibadah penghiburan. Anggoon fix clear bahwa edeon taringot tu Maranatha do haroroni Yesus napa dua halihon. Poinnya apa? Poinnya adalah bahwa kita sudah sangat dekat. Ya. Kalau ada titik-titik di perjalanan waktu, kita sudah berada pada titik sangat dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus. Apa alasannya? Apa dalilnya? Dalilnya tidak lain tidak bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Catat tamu pemolosoboi di sempat tabukai, dicatat ya. Kalau nggak dicatat pun nanti bukalah YouTube ini ya, di YouTube saya Jogi Sidabutar SHM supaya kembali didengarkan dengan baik. Karena kali ini kita renungan bukan renungan ringan-ringan ya. Izinkan Tuhan menyampaikan renungan yang lebih berbobot di awal tahun ini. Tahun 2025 ini karena tahun 2025 kita tidak tahu apa yang akan terjadi melanda dunia ini. Oleh sebab itu kita hanya tahu satu hal bahwa firman Tuhan ya dan amin.
bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu yang pasti. Dunia ini tidak pasti, tapi Tuhan Yesus pasti, firman Tuhan pasti. Amin. Gitu. Jadi itu dia. Nah, sehubungan dengan itu Bapak Ibu Saudara akan menyentuh soal apa yang akan terjadi 2025, 2026, 27 dan seterusnya. Maka kita tarik satu tema, yaitu menang menghadapi goncangan akhir zaman. Tidak tahu, mungkin di grup agak diapa sedikit, dipakai istilah lain, menang menghadapi godaan gitu ya Pak ya. Apakah itu dibagi di grup atau tidak, saya nggak tahu. Tapi nggak masalah. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah menang menghadapi goncangan akhir zaman. Jadi firman Tuhan hari ini mempersiapkan mental saudara, iman saudara, hati saudara untuk menjadi pemenang di tengah goncangan akhir zaman. Amin. Persiapkan dirimu menjadi pemenang. Amin. Bukan menjadi orang yang kalah, tetapi menjadi pribadi yang menang. Karena apa? Karena di dalam kitab Wahyu, mulai dari Wahyu 2, Wahyu 3, itu ada sekitar 8 kali dikatakan barang siapa menang. Ya, Wahyu 2, Wahyu 3, sampai Wahyu 20, lompat ke Wahyu 21, kalau saya tidak salah, dikatakan barang siapa menang. Sampai 8 kali. Itu berarti orang Kristen diharapkan menjadi pemenang. Menjadi pemenang harus ada persiapan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus sedang dipersiapkan untuk keluar menjadi pemenang menghadapi setiap tantangan akhir zaman. Amin. Amin. Haleluya. Siap-siap menjadi pemenang. Oke. Nah, kita akan buka, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya minta hambanya, Bapak Pendeta Arjon, untuk membacakan dalam bahasa Batak. Saya akan bacakan dari bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia, yaitu Ibrani 12, ya, Ibrani 12 ayat 26, 27, 28, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab baik buku ataupun elektronik, silakan ikuti saya yang akan membacakan demikian. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-26. Ibrani 12, ya. Ibrani Ibrani 12. Ya. Ayat 26 demikian. Ya. Ayat 26, 27, 28 ya. Baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikuti saja di dalam hati, saya akan memperkatakan demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, suara Tuhan. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya banjir bandang, tapi aku juga bisa mengirimkan api dari langit, menggoncangkan langit dan menggoncangkan bumi. Ya, ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi gini, segala sesuatu saat ini sedang digoncangkan. Dan segala sesuatu di luar Tuhan, di luar kerajaan Kristus itu goncang. Tidak ada yang tidak digoncangkan. Tujuannya apa? Supaya tinggal tetap kerajaan Kristus yang tak tergoncangkan. Asa tadi, asa paltak, asa kontras. Dalam Kristuskah dia atau di luar Kristus? Kan begitu, saudara. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu setiap saudara yang tetap tinggal di dalam Kristus selama hidup dan sampai di ujung hayatnya dia tetap di dalam Kristus, itulah kerajaan yang tergoncangkan. Kerajaan yang dimaksud bukan secara fisik untuk sementara ini, tapi kerajaan yang terdiri pada orang demi orang demi orang demi orang. Yang tetap hanya percaya kepada Kristus, yang tetap hanya menyembah Kristus. Milik Kristus sejati. Itulah maksudnya kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, ayo kita lihat
Kadang katanya tadi segala sesuatu digoncangkan. Kita buktikan, ya. Satu, apa yang sedang digoncangkan? Ekonomi. Boleh dicatat Wahyu 6 ayat 6. Di dalam Wahyu 6 ayat 6 berkata, secupak gandum sedinar. Artinya harga barang-barang mahal. Artinya kesulitan ekonomi global. Artinya apa? Digenapi, dinaikkan pajak jadi 12%. Itu akan berpengaruh. Dan lebih hebatnya lagi Bapak Ibu Saudara, orang jadi dari wajib pajak tinggi, wajib pajak besar sampai wajib pajak hanya pemilik sepeda motor pun dikejar. Kalau saudara bedah lebih dalam, selami lebih dalam, kejam. Orang yang pemilik sepeda motor rata-rata mengkredit, Pak. Nggak sanggup beli langsung 18 juta, 20 juta, 25 juta, kredit. Itu pun dikejar oleh DEN, Dewan Ekonomi Nasional. Dengan menggunakan teknologi digital, sehingga semua wajib pajak termasuk hanya punya harta sepeda motor pun dikejar. Ngeri kan? Ngeri. Tapi sudah. Kita orang percaya milik Kristus. Kristus sanggup memelihara kita. Ini perlu kita sadari Bapak Ibu. Poinnya apa? Kesulitan. Poinnya apa? Tantangan ekonomi. Salah benarnya itu urusan dialah dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan, ya, ini nanti kita bisa kita bahas di luar khotbah ini. Kita akan buka-bukaan tentang ini sebetulnya. Ya kan? Kenapa harus dikejar pajak? Wajib pajak sepeda motor. Kenapa bukan hasil bumi? Ratusan tambang emas, ratusan tambang nikel, ratusan tambang gas, hasil bumi, perkebunan, segala macam. Kenapa bukan itu yang mengisi APBN? Udah itu gak cukup. Dari kantong rakyat kecil dikuras, minjam lagi 8.000 triliun. Ini kita sadar nih, supaya apa? Supaya kita jangan berharap kepada bangsawan, kata Amsal. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Dunia ini jangan pernah harapkan adil. Itu tantangan ekonomi. Tantangan ekonomi. Kita harus menjadi pemenang di tengah-tengah himpitan dan sulitnya ekonomi. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Yang kedua, tantangan, ya, atau tadi goncangan ekonomi, sekarang goncangan iman. Ya, supaya kita gini, Pak Tuhan, HP nggak sedang digoncak HP. Saya pikir ya, ini bangsa ini, dunia ini sedang baik-baik saja. Ternyata enggak, kan gitu. Supaya sadar kita, karena firman Tuhan memberi pencerahan akan hal itu. Goncangan iman, nabi-nabi palsu. Matius 7:16, ya. Nabi-nabi palsu bermunculan. Dia Kristen. Dia Kristen, Pak. Tapi bikin khotbah di YouTube begitu masif. Mengatakan Yesus tidak inkarnasi. Mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa. Ada juga yang menyangkal Yesus hanya mengakui Bapa. Ada sebaliknya, hanya mengakui Bapa, tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Itu Kristen. Gereja, ada gerejanya. Nabi-nabi palsu. Iman saudara dan saya, kalau nggak kuat, tidak berakar kepada Alkitab, goncang. Guru-guru palsu. Terutama di YouTube, bermunculan guru-guru palsu. Menyesatkan iman orang percaya. Gembala-gembala palsu. Gembala-gembala palsu, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 12, gembala upahan. Daktikos, tidak sesungguhnya dia ingin merenahan domba Tuhan, tapi untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya kalau ada pemilihan pendeta atau eforus, kampanye gaya dunia. Gembala-gembala palsu, guru-guru palsu, goncangan iman. Itu yang sedang terjadi. Lintas denominasi, lintas sekte, enggak hanya sekte tertentu. Itu sedang terjadi. Goncangan apa lagi yang kita mau lihat, saudara-saudara? Ya, goncangan kesehatan. Goncangan kesehatan. Sekarang, perhatikan, gampang sekali orang sakit. Nah dulu, ikon marumur
70, 80, 10 do halak mate. So narik umur 40 nggak mate, umur 70 nggak mate. Ya terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya rata-rata udah seperti saya lansia ya. 99% lansia ini, tapi masih sehat. Terpujilah Tuhan, basa-basa di debat tadi, puhita, amin. Tetapi secara umum, ada goncangan kesehatan. Ada diakibatkan oleh pandemi yang direncanakan, seperti COVID. COVID-19 itu direncanakan. Mulon atau hodo pandemi, ikon adongo halak na mate di dalan. Ikon adongo halak na mate di Jayabuna. Oh, mate rumah sakit sudah. Fix, clear. Itu pandemi buatan. Tak baik mak, asa masuk suntikani, iwan matong pandemi, kan? Dibombastis mak, jumlah nina mate. Alerak sangat nang da saya tong mak. Oke, asa boy masuk ay suntik-suntiki. HP suntik-suntiki unggodang go napi namate ini daripada nani penamate ini COVID-19. Jadi supaya kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita ada di zaman itu, kita jangan sampai tertipu oleh rupa-rupa permainan dunia. Kemudian apa? Udara ini udah polusi. Udara ini udah polusi. Dan konon ada orang yang mengamati bahwa mereka sengaja semprot itu udara untuk memberikan racun. Terbalik kacamatanya. Oke. Harus mama. Kita lanjutkan ya. Goncangan kesehatan. Oke. Yang lebih berat lagi, saya harus kasih tahu. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang disebut dengan Pandemi Treaty, Undang-Undang Kesehatan yang dikonsep oleh orang luar sana, disodorkan ke dalam negeri kita, lalu penguasa di tempat ini mengokekannya saja, di mana undang-undang tersebut kalau sudah diterapkan, saudara, kalau ketahuan pakai herbal, akan kena denda 500 juta. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Jadi ini bukan omon-omon. Silakan download undang-undangnya atau beli bukunya. Tantangan kesehatan. Yuk kita berpikir sejenak. Kenapa Donald Trump keluar dari WHO? Karena dia tahu agenda permainan mereka, maka dia keluar dari WHO. Tidak boleh polos-polos kita. Kita harus cerdas karena kita hidup di zaman yang penuh dengan trik dan trik dan trik. Jadi kita harus tajam, harus cerdas, memahami apa yang kini sedang terjadi. Keluar dia. Nggak mau dia di sana karena dia tahu agenda permainan mereka yang di sana itu. Sehingga dia keluar. Agenda lain dari mereka itu yaitu LGBT. Botamu udah LGBT kan? Kalau saya botamu sama buah LGBT. Ya, L lesbian. Kawin baru-baru itu baru-baru. B bisex. Sekaligus istrinya bawa, istrinya baru-baru. L G, oh gay do PTP. Gay bencong, homoseks. LGBT, T transgender. Ah ini yang banci. Bahkan ada Q+, tahap apa lagi itu. Donald Trump menolak itu. Donald Trump mengatakan Amerika hanya kembali mengakui dua kelamin, dua gender. Laki-laki perempuan. Biar saudara tahu. Satu-satunya kepala negara yang berani buka dada melawan kekuatan global. Karena dia berkata, aku butuh Tuhan Yesus. Dia penyembah Yesus sejati. Sehingga dia tidak ada takut. Karena selama ini negara-negara barat, Eropa seluruhnya, hitunglah berapa negara itu, Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, saya ketemu dengan orang mereka langsung yang datang ke sini sebagai misionaris, ngasih tahu bahwa di negara-negara mereka sudah tidak boleh lagi bicara Alkitab. Dan di sekolah-sekolah, ya anak-anak mereka cerita ke saya, itu bulan 4 yang lalu, cerita ke saya, kalau misalnya, saya katakan, inilah, saya anak SMP misalnya, Bapak ini pun SMP, saya bilang, Bang Arjon misalnya, Enggak, aku bukan, aku Kak Arjon. Enggak kok, Bang Arjon kok. Enggak, aku Kak Arjon.
Kalau saya ngotot, bilang dia Bang Arjon, maka saya kena pidana. Saya serius itu. Saya nggak omong-omong. Saya jumpa dengan anak-anak Australia, anak-anak Selandia Baru di komunitas kami yang datang ke Medan, Sumatera Utara. Tetapi ada seorang yang bernama Donald Trump berani menyangkal itu kembali. Karena dia tahu Amerika didirikan atas Injil oleh siapa tuh presiden pertama Amerika itu bukan Abraham. Siapa? George Washington. Oke? Jadi kita, ya mudah-mudahan bangsa-bangsa lain termasuk negara kita ini berani keluar dari WHO. Goncangan kesehatan. Oke? Jadi mereka mengklaim bahwa hanya teori dari kelompok WHO ada di zaman itu, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir goncangan, yaitu jahatnya orang-orang di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Jahat. Itu ada di 2 Timotius 3, ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan jahat dan seterusnya dan seterusnya. Memang sedang digenapi ayat itu. Saking jahatnya orang, ada di satu kabupaten di Sumatera Utara ini, ya. Saya ceritakan ya. Shalom. Gini, dia ini rakus tanah. Oke? Rakus tanah. Dia punya hotel di pinggiran danau. Oke? Jadi, dia ingin menguasai tanah di sekelilingnya. Ada satu keluarga tidak siap menjual tanahnya ke dia karena cuma itu miliknya. Oke? Jadi tahu apa yang terjadi? Lalu, gini. Dia galilah parit mengelilingi tanah tersebut sehingga dia tidak bisa lagi lewat darat. Dia harus dari danau naik solu, begitulah. Kalaupun dia mau, dia harus lompat dan memanjat. Jadi anak-anak sekolah dari yang punya rumah di tetangganya itu harus menghadapi situasi itu sehari-hari. Jahat. Tidak ada lagi perasaan. Itu orang lain. Tapi juga fakta menunjukkan namar haha maranggi pe. Asal udah urusan tanah, urusan warisan, tak persoalan mana anggi, mana abang, mana orang tuai. Pokoknya au menguasai, au dapotan. Mau petahu sudei. Akhir zaman. Kasih makin dingin, kejahatan manusia. Sampai sekarang iblis jadi pengangguran. Karena pekerjaan iblis diambil alih oleh manusia. Iblis jadi pengangguran sekarang. Karena pekerjaannya sudah diambil alih oleh manusia. Itulah tantangan kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa menghadapi rupa-rupa tantangan dan goncangan akhir zaman itu. Ya. Sekali lagi saya akan kembali ke poin KTP digital. Di KTP digital itu, mereka sudah masukkan kode antikristus. Saya katakan tadi tapi saya berdoa dan berharap saudara juga berani menolaknya. Unang mabiar ho. Jangan takut tidak makan. Natumagod do, saya ulangi ya, natumagod do sengsara sementara, alay melua seliling-liling na. Natumagod do sengsara sementara, entah itu hanya beberapa tahun, alay masuk surga seliling-liling na daripada dibalik. Sonang sementara, mengikuti selera dunia, mengikuti paksaan pemerintahan dunia, tetapi menderita untuk selama-lamanya. Pilihan ada di tangan kita. Saya mendorong saudara untuk memilih yang pertama, karena di situ ada Tuhan. Di pilihan kedua nggak ada Tuhan. Artinya apa? Kalau engkau toh harus memilih menolak barang itu, Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Kawan kami, ini hanya contoh dibuat Tuhan. Kawan kami, ya, pagi-pagi buka rumahnya ada apa?
ikan haruting 8 ons ya, hampir 1 kilo. Depan nggak banjir. Oke? Pada saat yang sama, berlomba-lomba kawan kami ini di satu persekutuan kami ngasih tahu, aku juga dilihat oleh tetanggaku yang beda iman dengan kita, ada malaikat berjaga-jaga di depan gerejaku. Gabungkan dua kesaksian ini, mengatakan kepada saudara dan saya, bahwa orang-orang yang setia dan percaya kepada Kristus akan dilindungi dan dipelihara di tengah kesulitan apapun. Katakan amin. Yes. Kita buka janji Tuhan di Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, ya. Di Wahyu 3 ayat 10 tadi dikatakan, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat kita. Itulah kekuatan kita. Dengan cara itulah kita bisa menang. Ya, dengan mengandalkan Tuhan. Wahyu 3 ayat 10 itulah yang menjadi rahasia kemenangan kita. Wahyu 3 ayat 10 demikian dikatakan, saudaraku, ya. Karena engkau jahapen non laku dia sabatak, ale palta do bahasa Indonesia molo di bagian aku bereng. Karena engkau menuruti firmanku, songonon, taraduti firman nai, amin, haleluya, taraduti firman nai, oke? Untuk tekun menantikan aku, tekun menantikan Maranatha, maka, kata Tuhan Yesus, aku pun akan melindungi, tidak sekedar menyertai, tapi melindungi, protect, dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Karena akan ada pencobaan lagi yang terjadi menyeluruh. Seperti COVID kemarin itu menyeluruh. Yang pertama itu air bah, itu menyeluruh. Yang kedua COVID menyeluruh. Dan akan datang lagi pencobaan yang menyeluruh. Namun di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesus yang ngomong nggak mungkin bohong. Kalau dia bohong, dia gagal jadi Tuhan. Gak mungkin dia gagal jadi Tuhan, amin. Dia yang berkata, tapi harus kita, karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun, kata tekun, ya, menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Ngunang mabiar hamu. Next langon, neng apapun yang kita butuhkan, dia sanggup sediakan. Jangan ada keraguan, 0,1% pun jangan. Bahwa dia sanggup menyediakan di tengah kesulitan. Karena akan terjadi yang namanya kesulitan pangan mengglobal. Dak perlu ho mabiar. Dak perlu au mabiar. Dan turpukmu mabiar di kesulitan yang akan datang. Saya ulangi, dak turpukmu. Tidak takdirmu kalau bahasa Indonesia, walaupun itu kurang pas. Dan turpukku mabiar menghadapi kesulitan pangan ekonomi. Karena dia bisa tumbuhkan nanas di depan rumahmu. Dia bisa hadirkan ikan mas kayak apa kayak ikan haruting kayak di rumahmu. Kalau itu yang kau butuh, dia sanggup. Katakan amin. Katakan amin. Ya, itu satu kekuatan kita. Kekuatan kita berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Catat aja. Perkuatlah ibadah. Perkuat ibadah. Ibrani 10:25. Ya, nanti ikuti lagi YouTube ini. Ibrani 10:25. Jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah lagi seperti ini. Diberkatilah engkau yang makadogasi, makaperluhon, apalagi makarikoton. Roh tu ibadah. Amin. Engkau layak menerima janji-janji perlindungan Tuhan. Perkuat doa pribadi. Ikonadonggo doa pribadi tak. Angak ngamartang yang naking gereja. Nunga ngamartang yang naking mangan. Jangan. Tetap perkuat doa pribadi. Entah itu 3 menit. Entah itu 5 menit. Entah itu 10 menit. Entah itu 15 menit. Perkuat doa pribadi. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kasih tahu kiri kanan. Tohodo itu bah, kita perkuat doa pribadi. Ini betul. Baik, sungguli dong kami. Perlu HP bah, doa pribadi on. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, perkuat baca Alkitab. Tadi sudah ya. Untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Tiap Wahyu 10. Ya, itu janji Tuhan.
Pangukapotolu ayat 10. Jangan dilepas lagi. Itu janji Tuhan. Apalagi yang perlu diperkuat saudaraku? Ya. Perkuat hubungan pribadi dengan Yesus. Catat. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku. Ikotong mahita hot di bagasan Yesus. Ay di dokot Yesus itu di Yohanes 15 di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Jadi kotoru dorohata, iko seret dorohata, tok ita jorat pak ni Tuhan Yesus. Amin. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Jangan jalan. Omma Jesusi, omma hita. Yesus tuh. Aneng mangalak teman na tuluar aku luas. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Nang begolom ria-ria. Toema. Ay pertibiod na pesta. Toema. Iman toema. Buang iman toema. Buang iman alay. Alaikan. Buang. Sadok jorat pak ni Tuhan Yesus, jorat tangan naik. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, hidup bijaksana. Efesus 5 ayat 15 hingga 18. Ini terakhir ya. Efesus 5, kita baca aja, saya bacakan buat kita atau Pak Arjon bisa bantu biar ayat 15 hingga 18. Nah, ini terakhir ya. Ya, demikian firman Tuhan Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ya. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Ya. Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ngai berek kamu. Pinjol, ya kan? Arung ko nagtadda, korban may mana 500 juta. I-telepon, penanaman modal, investasi, atau ropat talilipa doan non, ulak na dapo mo, itu dijual 5 aka, mas ni o makna 500 juta. Hari-hari ini jahat. Kawan pun bisa memakan kita. Maka dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Parohahom mabuhado ho mangulu siapa hari. Gaid do, deam do, anggap enteng do. Atau emak, ayo matang yang mapeng hasukup. Anggap enteng. Be serious. Sungguh-sungguhlah mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Bagaimana? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Jangan hambur-hamburkan waktumu. Anak kota tapi cang. Hola na HP. Alabe dohita. Hola na tiktokon. Sampai daksanga mertangyang. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur pesta pora, anggur hedonisme, anggur belanja-belanja, holanda belanja online. Sudah itu hor ya kan sorikot hola menarik sawti itu hor. Ida molo di Filipina, anggo di Manado daong.
Ale molo ina-ina di Filipina, iba ka regiona. Kung gimira daw, akan natubo-tubo di sude. Palagi di punganon. Tangarong na gila-gila belanjason. Haleluya. Poinnya apa? Pergunakan uangmu untuk yang perlu-perlu saja. Abua, tu habirang siamu pakai hepeng mi tu akan nariko sajo. Kasih tahu. Kesempatan. Suami bilang sama istri, mana tahu istrinya tukang belanja kan? Kesempatan, ada dapat dia membela. Atau sebaliknya, jangan-jangan bapak-bapak yang lebay gitu kan? Mau belanja aja kerjanya. Karena uang makin mahal loh, Bapak Saudara ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa. Di sini mabuk anggur artinya mabuk kehidupan, mabuk kesenangan. Itu maksudnya ison. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Saya diparagugui todin itu hatta mahita. Mangulahon hatana ng tubigi bagas sadarion asa gabi parmonang hita di tengah situasi, di tengah goncangan akhir zaman yang ada. Kita berdoa. Haleluya. Kekuatan di